terima kasih rekan-rekan sekalian. Semoga suara saya dapat terdengar sampai ujung ya. Hari ini kami mewakili Constitutional and Administrative Law Society atau COLS yang merupakan perwakilan guru-guru besar dan juga pengajar Fakultas Hukum, terutama Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, mengajukan laporan pelanggaran kode etik dan pelanggaran perilaku hakim kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Ada 16 guru besar dan juga pengajar HTN dan HAN yang terlibat di dalam perkara pada kesempatan kali ini, dan seluruhnya diwakili oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Yayasan LBH Indonesia, Indonesia Corruption Watch atau ICW, dan juga IM 57. Ada 4 poin yang kami laporkan di sini yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Yang pertama adalah berkenaan dengan potensi konflik of interest ketika memeriksa dan mengadili perkara nomor 90 yang memberikan ruang atau privilege kepada keponakan yang bersangkutan untuk mencalonkan menjadi calon wakil presiden, yaitu wali kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Dan hal tersebut sudah terkonfirmasi dengan yang bersangkutan mendaftarkan mendampingi calon presiden Prabowo Subianto. Yang kedua adalah berkaitan dengan leadership dari yang bersangkutan, ketiadaan judicial leadership dalam memeriksa dan juga memutus perkara tentang pengujian syarat usia calon presiden dan wakil presiden. Kenapa? Karena satu, tidak menaati hukum acara sebagaimana mestinya, karena ada proses yang dilakukan secara terburu-buru dan juga secara tidak sesuai dengan prosedur, terutama berkenaan dengan tidak diinvestigasinya kejanggalan yang berupa penarikan kembali permohonan. Kemudian juga ketiadaan judicial leadership ini berkaitan dengan kepemimpinan beliau ketika menghadapi adanya concurring opinion dari 2 hakim konstitusi yang substansinya ternyata dissenting opinion, sehingga menimbulkan keganjilan juga di dalam putusan Mahkamah Konstitusi seperti itu. Yang terakhir adalah berkenaan dengan komentar yang bersangkutan ketika perkara belum diputus, yakni pada saat mengisi kuliah umum di Semarang pada saat itu. Beliau memberikan komentar tentang substansi pengujian undang-undang tentang syarat usia dan syarat usia menjadi calon presiden dan wakil presiden. Untuk selanjutnya, harapan kami agar perkara ini dapat diperiksa secara objektif oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Kemudian kami juga mendorong adanya sikap kooperatif dari para hakim konstitusi yang potensial untuk dihadirkan sebagai saksi di dalam perkara ini, di dalam laporan ini. Dan juga kami mendorong bahwa proses ini ketika ditemukan adanya dugaan pelanggaran yang berat, terutama terkait dengan conflict of interest, bisa memberikan sanksi yang setara atau sanksi yang berat, berupa pemberhentian secara tidak hormat. Mungkin ada dari Mas Arief atau Mas Kurnia yang mau menambahkan? Ya, terima kasih teman-teman media yang ini menemani kami melaporkan kasus pelanggaran kode etik berat yang kemudian dilakukan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi. Jadi saya menambahkan apa yang disampaikan oleh rekan saya Viola, bahwa para guru besar, para dosen gabung dalam KAUS hari ini melaporkan dugaan kode etik berat terkait dengan penyimpangan pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi, karena selama ini mereka selalu terlibat aktif dalam upaya untuk memberikan masukan
saran, sumbangsi pemikiran untuk kemajuan demokrasi, negara hukum, dan hak asasi manusia, khususnya bagaimana Mahkamah Konstitusi itu harus membawa mandat sebagai guardian of constitution. Jadi satu keprihatinan yang sangat besar gitu ya, yang kemudian lahir dari para guru besar ini, para pengajar ini, dan tentu saja ini mewakili mungkin ya keprihatinan masyarakat Indonesia bahwa mestinya Mahkamah Konstitusi ini menjadi penjaga konstitusi, penjaga kedaulatan rakyat, demokrasi, dan juga hak asasi manusia. Tidak boleh Mahkamah Konstitusi itu kemudian kehilangan independensinya, kehilangan wibawanya, kehormatannya, keluhurannya, sehingga kemudian yang terjadi justru menginjak-injak konstitusi, melanggar konstitusi, bukan lagi menjadi pelindung, penjaga konstitusi, demokrasi, dan juga negara hukum. Dan itu yang coba kemudian kita lakukan hari ini. Kita tidak mau, kita semua tentu berharap Mahkamah Konstitusi sesuai dengan mandatnya ketika reformasi berhasil menunjukkan Orde Baru dan kemudian membentuk lembaga ini sebagai penjaga demokrasi dan konstitusi, masuk asasi manusia. Itu yang penting gitu ya. Dan yang kedua yang ingin saya sampaikan bahwa kita berharap gitu ya, Majelis Kehormatan yang sudah dibentuk ya, dan sudah memulai tugasnya bisa objektif, independen, ya, dan berani memutuskan kasus ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karena ini pertaruhan bagi bangsa ini, pertaruhan bagi masa depan demokrasi, negara hukum, dan juga kedaulatan rakyat yang diwujudkan melalui konstitusionalis. Kira itu sedikit tambahan dari saya. Iya, ada dua hal ya teman-teman. Yang pertama, argumentasi yang disampaikan oleh saudara Anwar Usman beberapa hari lalu yang mengatakan bahwa pengujian undang-undang itu adalah pengujian yang abstrak, tidak terkait dengan individu tertentu. Bagi kami itu argumentasi yang konyol. Kenapa? Karena kalau dibaca jelas permohonan tersebut secara spesifik menyebutkan nama wali kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, yang mana itu merupakan keponakan dari saudara Anwar Usman. Poin kedua, bagi kami, sosok seperti Anwar Usman itu tidak lagi layak menjadi hakim konstitusi, apalagi ketua Mahkamah Konstitusi. Salah satu syarat menjadi hakim konstitusi adalah negarawan, yang mana ia harus memahami seluruh peraturan dan juga nilai-nilai etik yang tadi disampaikan oleh Mbak Viola maupun Mas Arief, tentu berkaitan dengan pengelolaan konflik kepentingan. Dan itu yang saat ini punya permasalahan serius di Mahkamah Konstitusi. Alasan-alasan seperti sakit perut atau mungkin konflik kepentingan yang disampaikan oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra maupun Hakim Konstitusi Pak Hidayat, itu sudah menggambarkan bagaimana ada dugaan pelanggaran kode etik yang sangat sistematis dan terorganisir. Karena kita tidak bisa lepaskan putusan itu dibacakan menjelang pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden, dan benar saja melalui putusan pamannya di Mahkamah Konstitusi, Gibran Rakabuming Raka mendapatkan karpet merah untuk hadir dan mendaftar sebagai calon wakil presiden di kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Kami berharap putusan dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dapat menyelamatkan Mahkamah Konstitusi dengan cara mengeluarkan saudara Anwar Usman sebagai hakim konstitusi. Saya rasa itu tambah dari beliau. Silakan teman-teman. Tambahan sedikit lagi, teman-teman. Di sini kami juga mengajak teman-teman orang muda untuk turut mengawasi setiap proses laporan etik di sini. Kami sangat mendorong teman-teman muda terutama untuk mengkritisi dan juga mengawal proses laporan etik ini.
Kenapa? Karena kekuatan orang muda itu harus direbut dengan cara-cara yang tidak membentangkan karpet politik dinasti ataupun dengan cara-cara melanggar konstitusi dan juga abuse of power. Kelompok orang muda di sini mari kita bersama-sama untuk mengawal dan juga mengawasi proses etik ke depan supaya kita tidak membebankan generasi-generasi ke depan terhadap pelanggaran-pelanggaran konstitusional yang sudah terjadi. Kita tidak membiarkan adanya abuse of power terjadi lagi ke depan. Mari kita mengubah paradigma berpikir dan juga mengubah paradigma bernegara dengan cara-cara yang lebih berintegritas dan juga sejalan dengan amanat konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan ke teman-teman dari BM7. Mungkin ada mau sampai, ada yang bisa berkata. Mungkin saya perwakilan dari BM7 itu sejalan dengan teman-teman yang lain bahwa memang terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi ini perlu adanya sanksi yang dijatuhkan kepada Ketua MK terkait dengan konflik kepentingan yang melatar belakangi lahirnya putusan tersebut. Dan ini kami juga bersama dengan teman-teman yang lain berharap laporan atau yang kita sampaikan ini tentunya dapat direspon oleh Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi untuk bisa melahirkan putusan yang seadil-adilnya gitu. Ini yang pertama adalah mengeluarkan Ketua MK Amar Usman untuk memecat sebagai hakim konstitusi. Seperti itu. Ini kan ada kan juga kalau misalkan soal kepentingan ini kan juga dengan KKN. Bagaimana pendapat Anda? Kalau misalkan dari tetap mereka bicara akan ke KPK atau ke proses yang juga untuk mengajukan hal ini juga ke KPK. Bagaimana pendapat Anda? Ya, bagi kami tindakan seperti itu memperlihatkan sifat koruptif. Karena kalau bicara tentang undang-undang tindak pidana korupsi ada sejumlah klasifikasi yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Namun kalau kita perbesar lagi pemaknaan korupsi dari aspek sifatnya, maka tidak atau melanggengkan konflik kepentingan apalagi di gedung Mahkamah Konstitusi itu termasuk sikap yang koruptif. Gitu. Mas, ini yang soal konflik kepentingan itu yang di undang-undangnya sebenarnya saya pasal tertentu atau ada yang bisa Konflik kepentingan itu jadi di dalam kode etik hakim ketika satu perkara itu berkaitan dengan kepentingan yang berkaitan dengan keluarganya, harusnya hakim yang bersangkutan itu mengundurkan diri dari pemeriksaan ataupun memutus dan juga mengadili perkara tersebut. Sebetulnya dari jauh-jauh hari ketika yang bersangkutan sudah memiliki ikatan kekeluargaan dengan Presiden Joko Widodo, kami sudah mendorong yang bersangkutan untuk mundur dari jabatan sebagai ketua dan juga sebagai hakim konstitusi. Karena kendati yang sebelumnya disampaikan bahwa ini pengujian undang-undang sifatnya abstrak dan lain sebagainya, Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa undang-undang itu dibentuk oleh Presiden dan juga DPR. Jadi di sini keterkaitannya ada persilangan kewenangan. Jadi ini bukan satu hal yang sifatnya abstrak karena di setiap pengujian undang-undang pasti selalu ada kepentingan presiden untuk mempertahankan apa yang diujikan. Seperti itu. Mbak, kalau misalnya katakanlah majelis kehormatan memutuskan meminta anak usul sebagai ketua dan hakim, apakah itu berakibat kepada Gibran yang kemudian sudah terangkat ya, dan hukumnya batal lagi. Bukan Gibran dari Cawapres. Ini akan kami kaji lebih lanjut bagaimana bagaimana seharusnya merespon putusan laporan etik yang disampaikan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi karena ini belum menjadi preseden. Jadi kami akan pelajari lebih lanjut berkenaan dengan Pak MPR itu kan jelas-jelas salah satu informasi itu kan adalah anti KPN. Dan sedangkan hari ini KPN dan dinasti itu malah semakin lumur gitu. Jadi saya kira itu dia implikasinya apa?
kamu mau bertanya ini mungkin agak media, tapi masih terkait soal yang proses kepentingan. Ini kan sekarang ada beberapa pertanyaan dari juga mungkin kampanye banyak. Apakah maksudnya ada itu mereka untuk mundurkan diri dari jabatan? Saya udah pencalonannya masuk pencalonannya konflik pilpres, tapi masih Ya, beberapa waktu yang lalu Mahkamah Konstitusi membenarkan bahwa jabatan menteri tidak harus mundur untuk menjadi calon presiden atau calon wakil presiden. Tentu kita berharap keputusan untuk memberhentikan atau tidak memberhentikan itu ada pada presiden. Maka dari itu kami mendorong sebenarnya sejak awal agar presiden memetakan menteri-menteri mana yang akan maju dalam kontestasi politik capres, cawapres atau calon anggota legislatif mestinya mengundurkan diri agar tidak terjadi potensi abuse of power dan potensi konflik kepentingan. Mas, soal putusan 90-nya itu apakah dari petitum juga Mas? Selain tadi minta harus mundur gitu? Iya, bagaimana tadi disampaikan oleh rekan saya yang sebelah ya, bahwa tuntutan kami itu fokus pada dorongan agar Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili laporan kami. Pertama itu, yang kedua menjatuhkan sanksi berat ya jika kemudian terbukti bahwa dugaan pelanggaran etik berat yang dilakukan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi itu bisa kemudian dibuktikan oleh Majelis Kehormatan. Fokus kami di sana. Jadi kami belum kemudian bicara soal konsekuensi hukum atau konsekuensi logis dari putusan Mahkamah Konstitusi. Kalau untuk komposisi MKMK salah satunya Pak Jimli ya yang menjadi anggotanya gitu. Nah, Pak Jimli ini kan anaknya maupun dia kan pernah menyatakan dukungan terhadap Prabowo, sementara Mas putusan ini kan sangat terdengar dengan Pak Prabowo gitu. Menurut pendapat Anda apakah ini bisa berjalan juga? Untuk komposisi MKMK ada dua catatan dari kami. Yang pertama adalah bagaimana para majelis itu bisa bersikap secara objektif, karena tadi yang disampaikan ada afiliasi terhadap partai politik tertentu. Kemudian yang kedua juga yang juga bisa disoroti itu adalah keanggotaan dari hakim konstitusi itu sendiri di dalam majelis kehormatan. Terlepas dari karena adanya kondisi yang seperti ini dan juga kendati sudah didorong untuk bersikap objektif dan juga untuk memilih tokoh-tokoh yang tidak terafiliasi partai politik ataupun yang berintegritas dan lebih negarawan dari negarawan dan sudah terbentuk, maka yang perlu dilakukan sekarang adalah mengawal proses tersebut supaya supaya majelis etik yang ada di dalam MKMK bisa bersifat objektif, bisa independen juga, dan juga memberikan rasionalitas pertimbangan ketika memeriksa laporan etik secara baik. Ya, saya mungkin sedikit menambahkan ya. Jadi sebetulnya ya ada tugas berat, ya tidak mudah bagi para majelis hakim yang kemudian ditunjuk oleh MK hari ini, karena memang ya ini ujian untuk integritas mereka, ya ujian kenegarawan mereka itu yang pertama, dan yang kedua sebetulnya ini juga tantangan bangsa ini yang memang harus dijawab. Persoalan berat yang kita hadapi hari ini ketika ada situasi di mana penjaga konstitusi justru malah menjadi penjegal konstitusi, gitu ya. Dugaannya kan demikian ya. Jadi ini harus kemudian diputuskan, dan saya pikir supaya kita bisa mengawal gitu ya putusan ini dengan harapan lahir putusan yang bisa melegakan ya seluruh harapan masyarakat Indonesia, harapan kita semua, tegaknya konstitusi, demokrasi, dan hak asasi manusia di negeri ini gitu ya. Ya kita mengajak kepada teman-teman semua. Tadi kalau sudah disampaikan ajakan ke anak-anak muda, ya sekarang ajakan juga untuk teman-teman media di sini, teman-teman semua yang ada di sini maupun yang masyarakat Indonesia di luar sana untuk mengawal. Kita pastikan prosesnya benar, ya. Kita tuntut para hakim
atau majelis kode etik ini bekerja dengan sungguh-sungguh ya, menggunakan nalar dan hati nuraninya yang bersih gitu ya, untuk menyelamatkan bangsa ini, menyelamatkan negara ini. Ya kita, apalagi yang kemudian kita pegang kalau bukan kita jaga konstitusi kita, demokrasi kita. Itu yang saya kira penting untuk kita sampaikan juga, ajarkan kepada kita semua untuk mengawal, betul-betul kita kawal kasus ini. Ya. Untuk laporan terhadap Hakim Sali Isra, pada dasarnya kami tidak menduga akan terjadi hal seperti itu, apalagi yang bersangkutan berada pada posisi dissenting opinion atau menyampaikan pendapat yang berbeda yang justru menolak adanya upaya pemberian privilege kepada kelompok-kelompok ataupun kerabat-kerabat tertentu seperti itu. Jadi harapannya tetap bisa diperiksa secara objektif apapun yang dilaporkan oleh yang bersangkutan, dan juga bisa memberikan pembuktian yang rasional pun majelis kehormatan etik juga, majelis kehormatan MK juga bisa memutus dengan rasional. Ya, laporan terhadap hakim MK yang lain itu pun memang hak warga negara untuk bisa melaporkan, dan itu memang ruangnya diberikan di sini dalam kerangka atau tujuan untuk mengontrol ya bagaimana hakim Mahkamah Konstitusi bekerja. Tapi kata kuncinya tadi proses secara jujur, secara adil, ya, sehingga nanti putusannya juga objektif. Apakah surat tuntutan dari MK menyebutkan judul untuk tanggal Kami tidak menyebutkan secara spesifik tanggapannya seperti apa, tetapi kalau misalnya melihat hukum acara MK itu maksimal 30 hari sejak laporan diterima sudah diperiksa dan diputus. Terima kasih. Terima kasih banyak semuanya.